Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa lil muslimin ajma'in. Kita lanjutkan. Kita baca pembahasan cepat saja ini insyaallah sudah familiar lah kaidah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Wasailul umuri ya, sarana-sarana ya untuk menuju sesuatu perkara ya, sarana-sarana atau wasilah-wasilah untuk menuju sesuatu ya, untuk wasilah-wasilah sesuatu perkara gitu ya. Kal maqasidi ya, maka dia juga diberi hukum apa? Hukum seperti tujuan itu sendiri gitu ya. Jadi tujuannya apa? Misalnya tujuannya wajib. Ini kaidahnya ma la yatimul wajib illa bi fa wajib gitu ya. Misalnya maksud atau maqasid, tujuannya adalah melakukan sesuatu yang wajib. Maka sarana untuk apa? Untuk menuju ke perkara yang wajib tersebut itu pun menjadi wajib, gitu ya. Nanti ada penjelasannya. Wahkum, dan tetapkanlah ya hukum ya, wahkum bihadzal hukmi, dan tetapkanlah hukum yang sama ya bagi hal-hal lizawaidi, bagi hal-hal tambahan yang mengikutinya gitu ya. Tapi kita lihat yakni annal wasaila tu'ta ahkamal maqasidi, bahwasanya maksudnya adalah wasilah itu diberi hukum apa? Seperti hukum tujuan. Jadi kalau tujuannya wajib, ya dijelaskan. Fa in kana ma'muran bi syai'in, apabila perkara itu diperintahkan ya, kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi. Gitu ya. Maka sesuatu yang menjadi wasilah untuk menuju perkara tersebut itu pun menjadi apa? Menjadi wajib, gitu ya. Fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, gitu ya. Ini kaidahnya. Wa ma la yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Begitupun pada kesunahan. Sesuatu tujuan itu, misalnya tujuan itu adalah sunnah, maka wasilah untuk menuju ke sunnah tersebut pun menjadi sunnah juga. Begitupun selanjutnya, wa idza kana manhiyan an syai'in kana manhiyan an jami'i turuqihi wa wasailihil musilati ilaihi. Begitupun sesuatu yang misalnya sesuatu itu adalah haram, maka sesuatu yang menuju atau ya, maka sarana yang menuju ke haraman tersebut itu pun menjadi haram juga gitu ya. Artinya kalau wajib, maka sarana untuk menuju ke kewajiban tersebut menjadi wajib juga. Menjadi ibadah juga kan berarti. Kalau misalnya sesuatu perkara tujuan itu adalah sunnah, maka perkara yang mengantarkan kita untuk ke sunnah, menuju ke sunnah tersebut pun menjadi sunnah. Kalau misalnya sesuatu itu diharamkan, maka sesuatu yang menjerumuskan kita kepada keharaman tersebut pun menjadi haram gitu ya. Fal wasilatu ilal wajibi wajibatun, maka sarana untuk perkara yang wajib itu pun, sarana tersebut pun menjadi apa? Menjadi wajib. Walaupun pada asalnya adalah tidak ada perintahnya begitu kan. Kal masyi ila salati, seperti berjalan untuk lil faridati ya, seperti berjalan untuk salat fardu, salat wajib. Berjalan ini kan enggak ada perintah. Ya, mestinya enggak ada perintah. Kamu berjalanlah kamu untuk salat wajib, enggak ada perintahnya. Tetapi ketika kita enggak bisa melaksanakan salat wajib kecuali dengan berjalan menuju masjid tersebut, maka ya udah berjalan pun menjadi apa? Menjadi hal yang wajib. Waz zakati wa nahwiha ya, wal jihadi, begitupun jihad misalnya. Jihad itu misalnya diwajibkan. Ya, maka sesuatu yang mengantarkan kita untuk berjihad itu ya apa, misalnya berjalan menuju jihad gitu ya, bergerak, nah itu menjadi wajib juga. Wada'i huquqil lazimah wa ada'il huquqil lazimati ka huquqillahi wa huquqil walidaini ya, begitupun hak-hak yang wajib seperti apa? Hak yang lazim seperti haknya Allah, haknya kedua orang tua, wal aqaribi, dan juga keluarga dekat, waz zaujati, dan juga istri-istri, dan wal mamalik, dan juga budak-budak. Fama la tatimmu hadzal umuru illa bi fa huwa wajib. Maka apa-apa yang tidak
Ya, perkara-perkara ini tidak dapat sempurna, tidak dapat dikerjakan kecuali dengan apa? Dengan wasilah-wasilah tersebut, maka wasilah tersebut apa? Wajib juga, gitu ya. Baik. Wa ammal masnunu kan nafilati. Begitupun sunnah-sunnah ya, tadi kita sudah jelaskan. Wasilah untuk perkara yang sunnah, maka sesuatu yang mengantarkan kita untuk menuju ke kesunahan tersebut, maka menjadi sunnah juga. Sarana pun menjadi sunnah. Minas sholati was sadaqati was siyami wal haji wal umrati wal muta'alliqati bil khalqi ka huquqil khalqil mustahabbati min silatil arhami wa iyadatil maridi wa dhahabi ila majalisil ilmi wa nahwihi fama la tatimu hadhihi illa bihi fahuwa masnunun kanak lil aqdami ilaiha wa nahwihi. Ambil contoh yang kecilnya adalah misalnya pergi majelis ilmi. Majelis ilmi ini kan menuntut ilmu kan ini apa namanya? Tidak wajib ain begitu kan. Misalnya fardu kifayah misalnya. Atau bagi sebagian orang itu sunnah bagi dia misalnya. Maka misalnya bagi seorang itu menuntut ilmu baginya itu adalah berupa kesunahan. Maka berjalan untuk menuju majelis ilmu itu menjadi sunnah baginya juga. Tapi kalau misalnya wajib misalnya, ada orang yang memang diwajibkan baginya untuk belajar ilmu tersebut, misalnya menuntut ilmu terkait hukum-hukum sholat misalnya. Itu kan wajib. Maka kepergian kita untuk menuntut ilmu tersebut itu menjadi apa? Wajib juga, gitu ya. Nah, ini sebaliknya sekarang. Wa amal muharramu faminhu syirkul akbaru. Adapun yang diharamkan itu ada yang misalnya syirik besar. Ya, ini bahaya nih syirik besar nih, ya. Wa huwa syirku fil ibadati. Yang syirik besar itu syirik dalam perkara ibadah. Fa yahrumu kullu qaulin wa fi'lin yufdi ilaihi. Atau fayuharramu, ya bisa juga. Ada yang baca fayahrumu atau fayuhar. Maka diharamkan atau maka haram. Kalau misalnya kita baca fayuharram maka diharamkan. Kullu qaulin setiap perkataan dan juga perbuatan yang menjerumuskan kita untuk kepada kesyirikan yang besar tersebut. Ya, enggak boleh. Syirik besar itu kan haram. Maka sesuatu yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan besar tersebut itu pun menjadi haram, gitu ya. Jangan mendekati gitu ya. Au yakun wasilatan qaribatan ilaihi. Ya, atau wasilah atau sarana yang menuju kepada kesyirikan, maka itu menjadi haram juga, gitu ya. Wa yakunu syirkan asghara, gitu ya. Seperti misalnya apa? Bersumpah kepada bighairi selain Allah. Wa ta'zimil quburi alladzi lam yablugh rutbatal ibadati li'annahu dzari'atun li'ibadatiha. Dibikin juga misalnya gini. Mengagung-agungkan kuburan. Ya. Mengagung-agungkan kuburan, ya. Allazi lam yablugh rutbatal ibadati. Yang belum kubur tersebut tidak sampai kepada derajat untuk diibadahi. Nah, pada asalnya ya, beribadah kepada selain Allah itu, mengagungkan selain Allah itu kan haram, ya. Itu syirik besar. Tetapi ya, ketika kita ke kuburan, ya, datang ke kuburan, kemudian mengagung-agungkan, ya. Walaupun misalnya ngagung-agunginnya itu enggak keterlaluan gitu ya. Tetapi ketika nanti ujung-ujungnya ya bisa menyebabkan kepada kesyirikan, yaitu nanti bisa jadi itu dia berlebihan ya. Misalnya orang-orang setelahnya datang misalnya. Kemudian mengira bahwasanya perkara ini adalah ibadah, maka ini enggak boleh, bahaya kan. Walaupun misalnya asalnya adalah ya mengagungkan biasa saja. Tetapi ketika mengagungkannya itu adalah bisa menyebabkan orang yang datang setelah kita atau orang lain itu menganggap bahwasanya itu adalah bentuk ibadah, ya ibadah kepada kuburan tersebut, maka ini menjadi haram. Maka wasilah untuk mengantarkan kita kepada ibadah yang haram tersebut, ya yaitu apa? Menjadikan nanti orang yang datang setelah kita itu memuliakan, ya bahkan nanti beribadah kepada kuburan tersebut, ya, itu maka kita nggak boleh berlebihan ya untuk untuk mengagung-agungkan kuburan tersebut, karena nanti takutnya orang yang datang setelah kita nggak tahu, dikira perkara itu menjadi ibadah, nggak boleh gitu ya, bahaya. Wa kadzalika alwasailu ila sairil ma'asi kazina wa syurbil khamri. Ini kita buat videonya udah jam 12 ini, kadang agak ngantuk ya. Jadi kalau misalnya
ada perkara yang nggak bisa difahami, ini wajar, mungkin agak ngantuk gitu ya. Wa kadzalika, begitupun wasilah-wasilah kepada perkara-perkara yang maksiat, zina, ya. Ya nggak boleh pacaran gitu ya. Karena bisa mengantarkan kepada zina. Karena zina ini perkara yang ghoyah, perkara yang tujuan, yaitu apa? Yaitu haram gitu ya. Maka sesuatu yang mendekati kepada zina itu menjadi haram juga ya. Wa syurbil khamri, dan juga minum khamr, wa nahwiha fal wasailu ilaiha muharramatun. Maka sarana-sarana untuk menuju kepada zina itu menjadi haram juga. Jadi apa misalnya? Ya, pacaran tadi ya. Pacaran itu menjadi haram. Walaupun nggak ada nas secara khusus, yaitu haram bagi kalian pacaran, nggak ada. Tetapi ada nasnya adalah la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Maka sesuatu yang mengantarkan kita untuk berlaku zina, melakukan zina, itu pun menjadi apa? Menjadi haram. Sarana-sarananya menjadi haram. Wal wasilatu ilal makruhi makruhun. Demikian pun wasilah kepada perkara yang makruh, atau sarana kepada perkara yang makruh, itu pun sarana tersebut menjadi apa? Menjadi makruh. Wa hadhil qa'idatu min ini agak ngantuk, ini jadi agak melenceng-melenceng ini. Wa hadhil qa'idatu min anfa'il qawa'idi wa 'azamiha wa aktsariha fawaida wa la'allaha yadkhulu fiha rub'uddin. Ini perkara ini, kaidah ini adalah kaidah yang agung gitu, yang paling bermanfaat. Ya, seperempat agama masuk kepada kaidah ini. Wa hukum bihadzal hukmi lizawaidi, dan tetapkanlah hukum ya yang sama ya bagi hal-hal hal-hal tambahan yang mengikutinya. Al asya'u, perkara itu salah satu ada tiga. Maqasidu kasolati masalan. Salat ini maksud atau tujuan ya. Wa wasailu ilaiha kal wudu'i wal masyi. Ya, wudu ini wasilah ya. Maka sholat ini adalah tujuan. Maka bagaimana kita bisa sholat? Yaitu dengan wudhu. Maka wudhu pun menjadi wajib. Begitu pun bagaimana kita bisa sholat untuk berjamaah? Ya, nggak bisa kita sholat berjamaah kecuali harus berjalan menuju masjid tadi. Maka perjalanan kita menuju wajib itu pun menjadi wajib. Nah, wa mutammimatun, ya. Perkara yang ketiga itu adalah mutammimat, yaitu pelengkap. Laha wa mutammimatun laha, ya, dan juga pelengkap untuk ibadah tersebut seperti sholat begitu ya. Karuju'ihi ila mahallihi alladhi dhahaba minhu wa qad dzakarna al-wasaila tu'ta ahkamal maqasidi fakadzalika al-mutammimatu lil a'mali tu'ta ahkamaha karruju'i minas salati wal jihadi wal haji wattiba'il jinazati atau janazati wa iyadatil maridhi wa nahwi dzalika fa innahu min haini yakhruju min mahallihi lil ibadati fa huwa fi ibadatin hatta yarji'a. Jadi kalau misalnya kita pulang dari sholat, nah kepulangan kita dari sholat pun menjadi ibadah begitu ya. Jadi misalnya kita mengantarkan jenazah, menguburkan jenazah. Nah, kepulangan kita dari jenazah pun ibadah juga begitu ya. Artinya kita misalnya sholat duhur. Sholat duhur itu wajib. Kepergian kita untuk melaksanakan sholat duhur itu wajib juga. Kepulangan kita dari sholat duhur itu dihitung juga ibadah. Artinya Ibnu Adam itu semuanya perkaranya itu ibadah. Perginya dapat ibadah, dapat pahala. Melaksanakan kewajiban dapat pahala. Pulang dari sholat juga, pulang dari melaksanakan kewajiban pun menjadi pahala. Begitu ya. Nah, seperti apa misalnya ya banyak ya. Udah malam nih, jadi agak berat juga mikir-mikir gitu ya. Atau misalnya inilah gampangnya nih. Ya, menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit, kita datang untuk menjenguknya dapat pahala. Ketika kita datang bertemu dengan orang yang sakit pun dapat pahala. Ketika kita pulang dari menjenguk orang sakit tersebut juga dapat pahala. Gitu ya. Ya, selama kita niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mohon dimaklumi kayaknya agak malam jadi agak ngantuk dikit begitu ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat, semoga menjadi amal jariah bagi kita. Semoga dapat difahami. Kalaupun ada yang salah silahkan di komen gitu ya. Insyaallah sebagai bahan tambahan materi bagi kita, tambahan ilmu bagi kita. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.